Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 0801118823280003. Di sini saya akan menganalisis mengenai jurnal internasional mengenai matematika keuangan. Oke, langsung saja. Di sini jurnal yang saya pakai yaitu judulnya adalah A Study on Modeling Financial Mathematics by the Computational Program and its Applications. Nah, untuk penulisnya sendiri itu ada Salma Khatun dan MD Asik Iqbal. Nah, terus untuk jurnal ini dia sudah diterbitkan pada tahun 2024. Kemudian untuk nomor volumenya itu 4 dan nomor ininya 6. Kemudian untuk jumlah halamannya itu ada 12 halaman. Itu dari halaman 100 sampai 111. Selanjutnya, di sini mengenai ini tadi judulnya itu adalah kajian pemodelan matematika keuangan dengan komputasi program dan aplikasinya. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, metodologi, dan kesimpulan. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu untuk pendahuluan. Nah, untuk ini, matematika keuangan ini juga dikenal sebagai keuangan matematika atau keuangan kuantitatif, yang mana ini adalah bidang interdisipliner yang menerapkan teknik matematika untuk memecahkan masalah dalam keuangan. Bidang ini mencakup berbagai topik, termasuk investasi, manajemen risiko, penetapan harga derivatif, dan pengoptimalan portofolio. Nah, untuk tujuan utama matematika keuangan ini adalah menyediakan alat dan model kuantitatif untuk menganalisis dan mengelola risiko dan ketidakpastian keuangan. Nah, untuk penerapan metodologi matematika dalam keuangan ini, itu memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai investasi, manajemen risiko, penetapan harga derivatif, dan optimalisasi portofolio. Yang mana matematika keuangan ini mengintegrasikan teori matematika dengan praktik keuangan. Nah, untuk menyediakan alat penting untuk menilai instrumen keuangan, mengelola risiko, dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, ini ada tujuannya. Gimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki dasar-dasar matematika keuangan yang mengeksplorasi dasar-dasar teoritis dan aplikasi praktis yang membuat bidang ini begitu penting. Yang mana akan membahas konsep-konsep mendasar seperti teori arbitrase, proses stokastik, dan penilaian netral risiko, yang tentunya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam skenario keuangan dunia nyata. Kemudian ini ada metodologi. Nah, untuk metodologi ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan multi aspek yang meliputi itu ada tinjauan pustaka, studi kasus, dan eksperimen komputasi. Ini kita bahas satu persatu mengenai dari tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustakanya ini meninjau penelitian yang ada tentang matematika keuangan dan keuangan komputasional dengan fokus pada model-model utama dan implementasi komputasionalnya. Selanjutnya untuk studi kasus, itu menganalisis studi kasus di mana program komputasi ini telah berhasil diterapkan untuk memecahkan masalah keuangan. Kemudian untuk eksperimen komputasionalnya, ini menerapkan dan menguji berbagai model keuangan yaitu menggunakan program komputasional untuk mengevaluasi kinerja dan akurasinya. Untuk pemodelan matematika keuangan itu sendiri,
melibatkan pendekatan yang ketat dan sistematis untuk memahami dinamika kuantitatif pada pasar keuangan. Nah, untuk metodologi matematika ini itu digunakan dalam bidang yang mencakup berbagai komponen, um, dan juga masing-masing itu dibangun atas prinsip-prinsip dasar matematik dan statistik. Nah, selanjutnya ini adalah elemen-elemen dari metodologi. Nah, yang pertama itu kita melakukan proses stokastik dan gerak Brown pasar. Nah, sistem ini itu merupakan jumlah berbagai parameter yang diindeks berdasarkan waktu, yang menyeratkan evolusi sistem dari waktu ke waktu. Kemudian, untuk langkah keduanya itu ada stokastik untuk persamaan diferensial SDE, yang mana ini menggambarkan dinamika harga aset dan suku bunga, dan juga menggabungkan komponen deterministik dan stokastik untuk memodelkan proses waktu yang berkelanjutan. Nah, ini untuk implementasi dari rumus matematisnya, yang mana mu xt ini menyeratkan istilah penyimpangan yang mewakili bagian deterministik, dan sigma xt ini menyeratkan istilah difusi yang mewakili bagian acak. Nah, yang ketiga ini adalah menerapkan kalkulus ini, di mana di sini terdapat persamaan mengenai langkah yang sebelumnya dan dilanjutkan dengan ini. Kemudian selanjutnya itu ada hitung penilaian netral risiko, dan dilanjutkan lagi menggunakan persamaan diferensial parsial. Nah, ini untuk persamaannya itu yang di bawah sini. Nah, di mana V ini adalah harga opsi, dan S ini adalah aset dasar harga. Kemudian untuk sigma ini adalah volatilitas, dan R ini adalah tingkat bebas risiko. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini ada menggunakan metode numerik solusi analitis untuk SDE dan PDE. Nah, ini untuk persamaannya, di mana V ini adalah hasil dari simulasi, dan N ini adalah sejumlah simulasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu menerapkan teknik optimasi. Nah, optimalisasi dari portofolio dan juga manajemen risiko yang sesering mungkin melibatkan pemecahan masalah optimasi ini. Nah, teknik yang seperti pemrograman kuadratik dan pemrograman dinamis ini digunakan untuk menentukan aset optimal alokasi. Nah, ini untuk persamaannya, di mana W ini adalah vektor bobot aset, lalu sigma ini adalah matriks covariance, dan mu ini adalah vektor yang diharapkan pengembalian, dan mu p ini adalah target pengembalian portofolio. Nah, dengan mengintegrasikan teknik matematika ini, kita bisa lebih memahami dan memprediksi perilaku dari pasar keuangan, sehingga ini dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan strategis perencanaan di bidang keuangan. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai model matematika persamaan diferensial deterministik. Nah, model deterministik ini menggambarkan sistem yang berkembang dari waktu ke waktu tanpa keacakan. Nah, ini untuk persamaannya, di mana PT ini adalah harga pada saat T dan R adalah bunga kecepatan. Selanjutnya di sini ada model Black-Scholes. Model Black-Scholes yaitu adalah sebuah karya penting matematika keuangan yang memberikan bentuk tertutup solusi untuk menentukan harga opsi call dan put Eropa. Nah, model ini mengasumsikan bahwa harga yang mendasari aset ini mengikuti gerak dari Brown geometris. Nah, ini untuk persamaannya. Selanjutnya, untuk model suku bunga. Nah, dari model suku bunga ini, yaitu menggambarkan evolusi suku bunga dari waktu ke waktu. Model umumnya itu seperti ini. Nah, model pengembalian rata-rata ini mengasumsikan bahwa bunga tingkat RT ini
cenderung kembali ke rata-rata jangka panjang. Selanjutnya ada model Cox-Ingersoll-Ross atau CIR. Nah, model CIR ini memastikan bahwa suku bunga tetap positif dengan memasukkan difusi akar kuadrat ketentuan. Dengan persamaannya seperti ini, kemudian model pengembalian rata-rata ini mengasumsikan bahwa bunga tingkat atau RT ini cenderung kembali ke rata-rata jangka panjang. Kemudian ini ada strategi dari investasi optimal. Nah, mengenai masalah investasi optimal ini, itu melibatkan tekad alokasi portofolio terbaik yang untuk memaksimalkan apa yang diharapkan. Nah, mengenai persamaannya itu ada di persamaan 9 dan persamaan 10 ini untuk persamaan Hadid atau Hamilton Jacobi Bellman. Ini untuk fungsi nilai dari Vx, T. Ini persamaannya. Nah, kemudian di jurnal ini juga membahas mengenai suku bunga dan juga bunga sederhana. Nah, untuk suku bunganya sendiri, itu biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan uang pinjaman biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan pokok, yang mana tarifnya itu adalah tergantung pada nilai waktu uang, kredit risiko peminjam, dan juga tingkat inflasi. Kemudian untuk bunga per tahun ini juga dibagi jumlah pokok dan juga dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian selanjutnya untuk bunga sederhana ini adalah bunga yang dihitung atas prinsip untuk seluruh periode peminjamannya. Nah, untuk bunga sederhana ini sendiri, yaitu ada pembagiannya lagi, itu ada namanya exact simple interest, itu dia jumlah harinya itu dibagi dengan 365 dan juga ordinary simple interest itu dimana jumlah harinya itu dibagi dengan 360 untuk perhitungan sistematisnya. Kemudian selanjutnya yang dibahas itu ada bunga majemuk dan juga nilai akumulasi. Dari bunga majemuk ini, yaitu jika bunga atas jumlah pokok tertentu ditambahkan ke sana setelah maksudnya jika bunga atas jumlah pokok tertentu itu ditambahkan setelah setiap periode awalan, maka seluruh jumlah ini memperoleh bunga untuk periode berikutnya. Dan kemudian bunga yang dihitung dengan cara ini itu disebut juga dengan bunga majemuk. Periode setelah bunga jatuh tempo itu disebut dengan periode bunga atau konversi periode. Kemudian ini untuk nilai akumulasi. Nah, nilai akumulasi ini yaitu bunga yang dapat diubah menjadi pokok tahunan, semesteran, tribulanan, bulanan, mingguan, setiap hari, atau terus-menerus. Nah, beberapa kali bunga itu dikonversi dalam 1 tahun, yang disebut juga dengan frekuensi konversi. Nah, tingkat bunga ini biasanya dinyatakan sebagai tingkat bunga tahunan, yang dimana juga disebut dengan nominal tingkat bunga. Nah, untuk ungkapan seperti bunga 12% atau uang bernilai 12%, ini berarti dimajemukkan 12%. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir itu ada kesimpulan mengenai penelitian dari jurnal tadi, yaitu matematika keuangan ini memainkan peran penting dalam keuangan modern dengan memberikan kuantitatif alat dan model untuk menganalisis dan mengelola risiko finansial. Dengan memahami dasar-dasarnya dan penerapan matematika keuangan, praktisi ini dapat membuat lebih banyak informasi pengambilan keputusan dan memitigasi potensi risiko dalam keuangan yang dinamis dan kompleks. Untuk persamaan diferensial, yang mana khususnya persamaan diferensial stokastik, ini merupakan hal yang mendasar dalam bidang matematika keuangan, di mana di sini juga menyediakan kerangka kerja untuk memodelkan perilaku dinamis keuangan, variabel,
terus tuh melakukan penetapan harga derivatif dan juga pengoptimalan strategi investasi. Dan untuk penilaian dan untuk penelitian yang sedang berlangsung itu terus menyempurnakan model-model ini dengan menggabungkan data baru dan peningkatan teknik komputasi untuk menangkap realitas pasar dengan lebih baik. Nah, kemudian untuk integrasi program komputasi dengan matematika keuangan ini juga meningkat secara signifikan kemampuan untuk memodelkan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan keuangan yang rumit. Nah, untuk aplikasi dalam manajemen risiko, perdagangan algoritmik, dan optimasi portofolio ini menggambarkan hal praktis manfaat dari teknologi ini. Yang mana ketika kekuatan komputasi terus harus berkembang, masa depan pemodelan keuangan ini akan semakin bergantung pada metode komputasi yang canggih. Yang juga menjanjikan solusi yang lebih tepat dan efisien untuk industri keuangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari jurnal mengenai matematika keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.